lanjutkan materi kita terkait persamaan garis lurus ya. Kalau yang hari Jumat lalu kamu sudah saya bimbing untuk boleh menemukan atau menentukan apakah suatu persamaan ini membentuk garis lurus atau tidak, itu sudah kamu kerjakan. Nah, kelanjutannya adalah menentukan gradien ya. Kita akan belajar tentang gradien. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mengetahui apa sih itu gradien. Langsung jawab aja. Gradien itu adalah suatu tingkat kemiringan ya. Jadi suatu objek ya memiliki atau memiliki gradien itu dikatakan berarti objek itu memiliki tingkat kemiringan, tingkat kecuraman. Oke, pernahkah kamu melihat jalan yang berlekong ya, atau kamu melihat atau mengamati sebuah tangga yang diletakkan terhadap sebuah dinding? Nah, jadi antara dinding dengan tangga itulah namanya gradien. Karena apa? Karena dia memiliki tingkat kemiringan. Oke. Nah, kemudian ketika jalan yang sedikit menanjak, nah itu juga memiliki namanya gradien. Kenapa? Karena jalan yang menanjak juga ketika mobil atau sepeda motor melalui jalan ini ada tingkat kemiringannya, ada tingkat kecuramannya. Sehingga kita perlu berhati-hati ketika mengetahui gradien suatu jalan, suatu objek itu sangat besar. Oke? Nah, itulah gradien. Yang kedua, kita akan menentukan gradien melalui ada 3 ya, melalui bidang koordinat. Yang kedua, melalui persamaan garis lurus. Yang ketiga, melalui 2 titik. Oke? Nah, untuk menentukan gradien pada bidang koordinat nanti saya akan tunjukkan dengan aplikasi. Nah, sekarang Miss mau menunjukkan menentukan gradien berdasarkan persamaan garis lurus. Ada 3 persamaannya. Oke, ada 3 persamaannya. Yang pertama untuk persamaannya itu adalah Y sama dengan MX tambah C. Oke. Y sama dengan MX tambah C. Di mana ya? Di mana M ini M koefisien Cx ya. M itu koefisien Cx. Sementara C itu apa? C itu namanya konstanta. Oke? M menyatakan koefisien Cx, C menyatakan konstanta. Langsung saja kita masukkan contohnya. Misalnya persamaannya Y sama dengan 2X tambah 3. 2X tambah 3. Maka M ini siapa koefisiensi X? Koefisiensi X apa? 2 ya. Maka gradiennya atau M itu sama dengan 2. Jadi gradien dinotasikan dengan M. Oke anakku? Gradien dinotasikan dengan M. Maka untuk persamaan Y sama dengan 2X tambah 3, gradiennya adalah koefisiensi X, yaitu 2 itu sendiri. Next lagi. Misalnya lagi ya, contoh yang kedua. Y sama dengan negatif setengah X dikurang 5. Oke? Negatif setengah X kurang 5. Maka gradiennya adalah koefisiensi X, yaitu minus, karena ada minus setengah. Itulah gradiennya. Oke? Next. Persamaan yang lain, persamaan yang mana? Persamaannya adalah Y sama dengan MX. Oke, bisa juga Y sama dengan MX. Kita masukkan contohnya. Y sama dengan 9X. Ya, Y sama dengan 9X. Maka gradiennya berapa? Maka gradiennya adalah koefisiensi X, yaitu koefisiensi X, yes, 9. Oke. Persamaan selanjutnya, persamaan yang mana lagi? Oke, kita masuk persamaan yang ketiga, yang C. Persamaan yang ketiga yaitu AX tambah BY. AX tambah BY sama dengan C. AX tambah BY sama dengan C.
itu adalah koefisien si Y. Oke, ini koefisien si X, yang ini koefisien si Y. Sangat gampang sekali. Kita masukkan contohnya, example. Ya, AX tambah B sama dengan C. 2X tambah 3Y sama dengan 10. Oke, 2X tambah 3Y sama dengan 10. Maka gradiennya adalah minus koefisien X per koefisien Y. Minus koefisiensi X berapa? Yes, 2. Per koefisiensi Y? Yes, 3. Oke, minus 2 per 3. Kita lanjut. Contoh yang kedua, ya. 4X dikurang 2Y sama dengan 8. Maka gradiennya sama dengan minus koefisien X berapa? 4 per koefisiensi Y minus 2. Maka 4 minus 4 dibagi minus 2 sama dengan positif 2. Inilah gradiennya. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuknya, Miss? Ya, bentuknya 2Y sama dengan, ya, 2Y sama dengan 3X, ya, 3X ditambah 8, ya, 2Y sama dengan 3X ditambah 8. Nah, kalau kamu punya bentuk persamaan seperti ini, ya, perhatikan, ini dua hal yang berbeda, ya. X-nya di sebelah yang ini, bentuk persamaan kita ini, X-nya ada di ruas kiri, sementara ini X-nya di ruas kanan. Oke? Nah, kalau bentuk persamaan itu seperti ini, ya, maka gradiennya sama dengan koefisiensi X 3, koefisiensi Y 2. Maka langsung saja 3 per 2. Tidak pakai minus lagi. Kenapa tidak pakai minus lagi? Ya, misalnya ini saya ubah, ya, AX tambah BY sama dengan C. Maka kalau AX dipindah ruas ke kanan, ya, maka hasilnya BY sama dengan pindah ruas ke kanan jadinya minus AX tambah C. Makanya di gradiennya dibikin minus koefisien X per koefisiensi Y. Tapi kalau bentuk persamaannya sudah seperti ini, 2Y sama dengan 3X tambah 8, langsung aja koefisien X per koefisiensi Y. Oke? Baik. Itu menentukan gradien melalui persamaan garis. Sekarang menentukan gradien melalui 2 titik. Ya, menentukan gradien melalui 2 titik. Oke, kita ambil contohnya, ya. Tentukan gradien dari pasangan titik-titik berikut. Oke, yang titik P ada 8,7. 8,7, sementara titik Q 5,16. 5,16. Oke? Nah, rumus gradiennya ini, ya, rumus gradiennya ini yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Oke? Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Yang mana Y2, yang mana Y1, yang mana X2, yang mana X1. Oke. Titik yang pertama muncul seperti di titik P. Inilah dia X1 dan Y1. Titik yang kedua yang diberikan di soal, inilah YX2 dan Y2. Oke? Titik pertama itu X1 Y1. Titik kedua itu X2 Y2. Oke. Baik, berarti Y2 kurang Y1. Gradiennya
Y2 ini berarti pada titik Q, yaitu 16. 16 dikurangi Y1, 7. Oke, per X2-nya 5 dikurangi X1-nya 8 sama dengan 16. Oke, gradien sama dengan 16 dikurangi dengan 7. Yes, dapat 9. 5 dikurangi dengan 8. Yes, minus 3. Maka M-nya sama dengan negatif bagi positif hasilnya negatif, 9 bagi 3 hasilnya 3. Itu gradiennya. Oke, kita lanjut. Untuk titik selanjutnya yaitu titik R minus 4,6, kemudian titik S 1, minus 9. Oke, 1, minus 9. Kita masukkan rumus gradien sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ingat, titik pertama untuk X1 Y1, titik kedua untuk X2 Y2. Oke? Oke, kita masukkan nilainya. Y2, ini X ini Y, ya. Berarti minus 9 dikurang Y1 6 per X2 1 dikurang X1 minus 4. Oke, maka M sama dengan minus 9 kurang 6, yes, minus 15 per 1 negatif ke negatif positif, berarti 1 tambah 4 sama dengan 5, berarti minus 15 per 5. Maka M-nya sama dengan 15 bagi 5, 3. Negatif bagi positif, negatif. Berarti negatif 3. Oke, Miss rasa tidak ada yang sulit di sini. Miss harap kalian boleh mempelajarinya dengan baik dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Nah, untuk menentukan gradien pada bidang koordinat, ya, pada bidang koordinat seperti ini, maka kalau kamu dikasih garis ini, ya perhatikan garis ini. Nah, ini yang ditanya berapa gradiennya, berapa tingkat kemiringannya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah delta Y per delta X, ya. Jadi kalau pada bidang koordinat atau dikasih dengan titik, rumusnya adalah Y, titik koordinat Y dibagi dengan titik koordinat X. Oke. Nah, Y itu kan berarti terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y kan secara vertikal ya anakku. Vertikal ini dia. Ini sumbu Y. Maka untuk menentukan gradiennya yaitu ya dari sini ya ke atas dia, hitungnya ke atas. Oke, ini titik 0. Ya, ini titik 0, titik pusat. Berarti garisnya sampai sini ya. Kita hitung. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti terhadap sumbu Y dia 4. Kemudian terhadap sumbu X ya. Dari titik pusat. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti terhadap sumbu X dia 5. Maka gradiennya adalah Y-nya tadi 4, X-nya 5. Berarti gradiennya 4/5. Oke, kenapa dia positif? Atau pada saat kapan dia positif? Pada saat kapan dia negatif? Lihat, dia ada di kuadran positif ya, kuadran 1. Kalau kuadran 1, X-nya positif, Y-nya positif.
ya, dia berada di sebelah kanan dan berada di atas, maka dia gradiennya bernilai positif 4/5. Oke, selanjutnya yang ini bagaimana? Nah, ini garisnya ya, garis C ini, C ke A. Tentukan gradien dari AC ya, AC. Berarti kita hitung X-nya berapa X-nya? Oke, X-nya berarti lihat ya, dari 0 ke 4. Oke, C dari AC dia ke AC, berarti kita ambil dari sini hitungnya. 1, 2, 3. Kenapa 3 sampai sini? Iya, lihat titik C-nya di sini. Di -1. Berarti kita tarik garisnya ke -1 sampai sebatas -1. Saya ulang lagi. 1, 2, 3. Berarti 3. Nah, next. Kemudian terhadap sumbu X. Nih ya, X. Berarti kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oke, -4. Kenapa dibuat -4? Yes, karena titik di C ini ada di kuadran ketiga. Ada di kuadran ketiga. Kalau kuadran ketiga, ya, kalau kuadran ketiga, X-nya bernilai negatif. Oke, maka rumusnya delta Y per delta X berarti Y-nya 3 dibagi -4. Maka gradiennya adalah -3/4. Demikianlah untuk menentukan gradien pada bidang koordinat. Jangan lupa dikerjakan latihannya hari ini ya.